atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 yang presentasi nih yang teman-teman. Oke. Untuk judulnya yaitu evaluasi dan perbaikan kinerja. Presentasi ini membahas konsep fundamental evaluasi kinerja, berbagai pendekatan dan metode yang digunakan, serta pentingnya perbaikan kinerja yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk definisi dan tujuan evaluasi kinerja, menurut Kremer dan Kiniki, evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atau sifat perilaku seseorang atau presentasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil. Menurut Hempel dan Davis adalah suatu proses mengevaluasi kinerja pekerjaan, membagi informasi dengan mereka dan mencari cara memperbaiki kinerjanya. Evaluasi kinerja adalah alat manajemen strategis yang krusial. Proses ini tidak hanya menilai apa yang telah dicapai karyawan, tetapi juga berfungsi sebagai landasan untuk pengembangan karir, penyesuaian kompensasi dan pengambilan keputusan kepegawaian yang lebih luas. 4 pendekatan utama evaluasi itu ada 4. Kremer dan Kiniki mengidentifikasi 4 pendekatan sasaran evaluasi kinerja yang berfokus pada aspek yang berbeda dari kontribusi individu terhadap organisasi. Yang pertama yaitu pendekatan sifat atau sikap. Untuk ini yaitu menyangkut penilaian terhadap sifat dan karakteristik individu, misalnya inisiatif, kecepatan membuat keputusan, dan ketergantungan. Walaupun luas digunakan, pendekatan ini dianggap paling aman oleh para ahli karena fokus pada kepribadian bukan perilaku kerja yang sebenarnya. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Fokus pada bagaimana orang berperilaku bukan kepribadiannya, kemampuan orang untuk bertahan meningkat apabila pekerjaan didukung oleh tingkat perilaku kinerja yang jelas. Ini lebih terukur dan relevan dengan tugas pekerjaan. Tiga, pendekatan hasil. Memfokuskan pada produk atau hasil usaha seseorang apa yang telah diselesaikan individu. Manajemen berdasarkan sasaran MBO adalah format umum. Untuk pendekatan ini menekankan pencapaian target. Yang keempat yaitu pendekatan kontingensi. Mengusulkan bahwa pendekatan sifat, perilaku, dan hasil harus dicocokkan dengan situasi tertentu yang sedang berkembang. Fleksibilitas ini memastikan metode evaluasi paling sesuai dengan kebutuhan kontekstual. selanjutnya ada pemanfaatan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja memiliki beragam kegunaan strategis dan operasional dalam manajemen sumber daya manusia. Menurut Kremer dan Kiniki, manfaatnya melampaui sekadar penilaian, mencakup pengembangan dan administrasi. Yang pertama, administrasi, pengajian, dan promosi menjadi dasar yang adil untuk keputusan kenaikan gaji, bonus, dan penetapan keputusan promosi atau pemberhentian pegawai. Yang kedua ada penghargaan dan dokumentasi. Penghargaan dan dokumentasi memberikan penghargaan terhadap kinerja individu yang baik dan mendokumentasi keputusan kepegawaian untuk keperluan hukum atau historis. Yang selanjutnya ada umpan balik dan identifikasi. Memberikan umpan balik kinerja yang konstruktif serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kinerja buruk individu. Selanjutnya ada penetapan tujuan, yaitu membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi pencapaian tujuan individu dan organisasi
Berikut adalah metode-metode evaluasi kinerja bagian utama. Robin menguraikan beberapa metode spesifik yang dapat digunakan oleh evaluator untuk menilai kinerja karyawan secara sistematis. Yang pertama adalah written essay. Teknik ini melibatkan deskripsi naratif mengenai penilaian terhadap kinerja individu, tim atau organisasi, memberikan konteks yang kaya tapi subjektif. Yang kedua ada critical incident, mengevaluasi perilaku kunci yang membuat perbedaan antara menjalankan pekerjaan secara efektif dengan tidak efektif. Fokus pada contoh perilaku spesifik, bukan generalisasi. Yang ketiga ada graphic rating scale, metode di mana evaluator meningkatkan faktor kinerja, misalnya kualitas kerja dan keandalan dalam skala inkremental, mudah digunakan tetapi rentan terhadap bias. Selanjutnya adalah metode evaluasi kinerja bagian yang kedua. Melanjutkan metode Robin, teknik-teknik ini menawarkan cara yang lebih terstruktur dan komparatif untuk menilai kinerja karyawan. Yang pertama adalah behavioral encourage rating scale, menggabungkan elemen critical incident dan graphic rating scale. Penilaian memberikan pekerja berdasarkan bukti-bukti sepanjang kontinum, di mana titik-titik tersebut adalah contoh perilaku aktual pada pekerjaan tertentu, bukan deskripsi umum. Yang kedua ada individual ranking, suatu metode evaluasi yang menyusun atau mengurutkan pekerja dari yang terbaik ke terburuk berdasarkan kinerja keseluruhan. Selanjutnya adalah group order ranking, metode evaluasi menempatkan pekerja dalam klasifikasi tertentu seperti kuartil, misalnya 20% terbaik, 20% berikutnya dan seterusnya, memaksa pemeringkatan relatif. Yang kedua adalah pair comparison, membandingkan masing-masing pekerja dengan setiap pekerja lain dan menyusun peringkat berdasarkan pada jumlah nilai superior yang dicapai pekerja. Ini sangat berguna untuk kelompok kecil. Selanjutnya perbaikan kinerja dari pencapaian ke peningkatan. Perbaikan kinerja adalah proses yang berkelanjutan, tidak hanya dilakukan saat prestasi kerja di bawah harapan, bahkan ketika target tercapai. Perbaikan harus dilakukan untuk menetapkan target kuantitatif atau kualitas yang lebih tinggi di masa depan. Selanjutnya adalah kriteria rencana perbaikan kinerja yang efektif. Agar rencana perbaikan kinerja memberikan hasil yang diharapkan, Patrick menempatkan 4 kriteria utama yang harus dipenuhi. Syarat perubahan perilaku kinerja. Rencana perbaikan kinerja dirancang untuk mengubah perilaku pekerja. Kilpatrick mengidentifikasi 5 persyaratan penting yang harus dipenuhi agar perubahan perilaku ini berhasil dan berkelanjutan. Pertama, desir atau keinginan. Pekerja harus memiliki motivasi internal dan keinginan kuat untuk berubah dan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, lead atau penghargaan. Perilaku baru yang positif harus diakui dan diberi penghargaan untuk memperkuat perubahan tersebut. Yang ketiga, knowledge and skill atau pengetahuan dan keterampilan. Pekerja harus tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, seringkali melalui pelatihan yang ditargetkan. Climate atau iklim, lingkungan kerja harus mendukung perubahan bebas dari hambatan dan mendorong eksperimen positif. Help and support, bantuan dan dukungan. Pekerja membutuhkan dukungan berkelanjutan dari manajer kerja dan sumber daya organisasi. Mengatasi kesenjangan kinerja atau performance gap. Kesenjangan kinerja adalah perbedaan antara kinerja yang diharapkan atau wujud yang diinginkan di masa depan dan kinerja aktual saat ini.
landasan untuk membentuk kesenjangan ini melalui perbaikan yang perencanaan. Ini ada prosedurnya. Perbaikan kinerja berkelanjutan atau continuous improvement untuk menjaga produktivitas optimal organisasi harus secara berkelanjutan menyesuaikan perilaku pada perubahan kecil dan besar. Ini berarti selalu berada di garis depan perbaikan kinerja. Menciptakan organisasi yang mendorong kinerja performance driven organization. Menciptakan performance driven organization berarti menyatukan pendekatan manajemen kinerja di seluruh organisasi. Hal ini mengubah perilaku orang memfokuskan bekerja pada produktivitas dan efisiensi dan menjaga